Lihat deh, si Dadang ngirim berita ini nih. Apa tuh, Nat? Demi apa? Ini beneran? Duh, serem banget. Berarti kemarin aku vaksin dimasukin chip dong. Untung aku belum divaksin, jadi males deh divaksin. Ih, aku jadi takut divaksin. Apa nggak usah divaksin ya? Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana nih kabarnya nih? Kalian pada sehat-sehat semua kan? Sehat. Udah pada vaksin belum nih? Takut Pak katanya 2 tahun habis vaksin bakal meninggal. Hah? Kata siapa? Barusan kami dapat berita, Pak, kalau setiap penyuntikan vaksin mengandung chip yang ditanam ke dalam tubuh kita. Nah iya Pak, katanya di botol vaksin itu ada barcode yang fungsinya itu untuk ngelacak si vaksin itu sendiri, bukan untuk mendaliin manusia-manusianya. Nah kalau Bapak udah dengar belum Pak? Belum. Kalian dapat informasi ini dari mana? Dan apakah sumbernya sudah kredibel? Kami dapat berita ini dari Dadang, Pak. Tapi kita juga belum tahu pasti itu beritanya valid atau enggak. Kadang, coba kamu jelaskan informasi yang kau berikan kepada teman-teman kamu. Lah, kok jadi saya sih Pak? Saya kan nggak tahu. Saya kan tahu dari internet. Kemudian saya langsung forward ke grup angkatan. Begitu Pak. Waduh, jadi ini bener atau enggak sih? Apakah chip itu cukup dimasukkan ke jarum suntik? Jarum suntiknya segede apa? Sangat tidak logis. Tapi kan Pak, bisa saja benar jika pemerintah Amerika telah membuat chip terbaru yang sangat kecil yang dimasukkan ke dalam vaksin tersebut agar semua chip tersebut dapat terpasang di tubuh manusia dan pemerintah Amerika pun dapat mengendalikan atau mengawasi seluruh pergerakan umat manusia yang ada di dunia ini. Mengapa saya bisa percaya? Karena koin yang ditempelkan pada bekas vaksin tersebut dapat menempel. Begitu alasan saya Pak. Tunggu. Di berita yang aku baca nih, distribusi vaksin Indonesia tidak menggunakan chip tetapi barcode. Barcode dan QR Code yang terdapat pada setiap kemasan untuk menjamin setiap produk terdaftar di perusahaan yang memproduksinya dan terlacak keberadaannya. Nih. Oh iya, dengan memindai scan barcode pada vaksin, termasuk pada vaksin COVID-19, maka proses distribusi akan mudah dilacak, sehingga bisa memastikan lokasi pengantaran vaksin hingga tercatat sampai ke penerima vaksin. Coba kalian telusuri informasi yang lebih lengkap dengan sumber yang kredibel. Tapi bagaimana caranya, Pak? Coba cari di Google dengan kata kunci tertutup. Oh iya, ternyata itu tuh berita hoax loh. Nah, kan tidak benar. Dari beritanya aja udah tidak logis. Nah, lain kali hati-hati baca berita, jangan langsung nyebarin di grup. Sudah. Mari kita kembali kuliah melanjutkan materi kuliah yang minggu lalu. Tolong Dadang nyalakan proyektor. Siap. Kalian udah baca berita yang dibagiin sama Dadang belum sih? Udah, aku juga udah baca. Emang tuh beneran ya? Ih, serem banget tahu, mana besok mau vaksin lagi aku. Masa sisa hidupku tuh nggak 2 tahun lagi? Tapi emang itu udah pasti bener. Kan hidup sama mati itu hal yang nentuin. Iya sih, aku setuju sama Fitri. Soalnya matinya nggak mandang umur, jabatan, paras. Jadi serem banget sih kalau beritanya bawa-bawa umur gitu. Serem. Iya nih, kata Kominfo, berita orang divaksin COVID-19 akan mati dalam 2 tahun itu hoax. Karena klaim yang menyatakan itu tidak berdasar dan tidak punya bukti ilmiahnya. Bener-bener kemarin sumber yang dikasih sama Dadang juga gak kredibel. Iya sih, jadi kita harus hati-hati lagi ya teman-teman buat baca informasi dan bisa milah informasi yang gak kena hoax kayak gini, bagi bawa umur. Jadi semangat ya besok vaksinnya. Kasih. Kalian udah baca berita yang ada di grup angkatan belum sih? Belum nih, emangnya ada berita apa? Oh, berita yang dikirim si Dadang bukan? Oh iya, berita tentang chip di dalam vaksin. Menurut kalian gimana? Coba deh buka link yang aku kirim. Ternyata isu chip yang ada di dalam vaksin itu hoax tahu. Jadi pemerintah tuh udah mastiin kalau nggak ada chip di dalam vaksin yang disuntikin ke masyarakat. Wah, bisa bahaya nih kalau berita hoax ini tersebar. Berita ini berpotensi menghambat program vaksinasi yang dijalankan pemerintah. Menurutku, isu chip di dalam vaksin ini dibuat oleh orang-orang yang benci dengan pemerintah.
mereka menyebarkan berita bohong agar terjadi keresahan di tengah masyarakat. Ih bener banget tuh. Jadi kan dampak yang mereka harapkan kan agar masyarakat gak percaya lagi sama penanganan pandemi yang dilakukan oleh pemerintah. Maka dari itu, kita sebagai bagian dari masyarakat harus pandai memilah. Kalau ada berita yang belum jelas seperti ini, jangan langsung disebarluaskan. Baik, kuliah hari ini saya cukupkan. Kalau tidak ada yang mau bertanya lagi, silakan meninggalkan kelas, kecuali Dadang. Saya ingin ngobrol sama Dadang. Baik, Pak. Dadang, Ya Pak, kenapa? sebelum kamu menyebarkan informasi kepada teman-teman itu harus dipastikan kebenarannya terlebih dahulu. Terutama kamu kan mahasiswa yang harus bertanggung jawab atas apa yang telah kamu lakukan. Selain itu, bagi penyebar hoax juga ada hukumannya di dalam UU ITE. Coba aja kamu cari Google. Siap Pak, mohon maaf apabila saya telah melakukan kesalahan. Saya akan berusaha untuk memperbaikinya dan saya tidak akan mengulanginya kembali, dan saya berusaha akan memberikan informasi yang sesuai dengan fakta dan telah dicek terlebih dahulu. Baik, kamu dapat meninggalkan kelas, namun kamu juga harus membuat pernyataan klarifikasi di grup angkatan terkait informasi yang telah kamu sebarkan ke teman-teman kamu. Siap Pak. Silakan. Assalamualaikum. Dari video edukasi ini, kita dapat menyimpulkan bahwa berita hoaks dapat dihindari dengan pendekatan logika, agama, dan politik. Ketika kita mendapatkan berita yang belum jelas kebenarannya, cobalah untuk berpikir logis, agamis, dan politis. Apakah berita itu dapat diterima dengan akal sehat, atau bagaimana jika ternyata munculnya berita hoaks itu disebabkan oleh kepentingan tertentu? Untuk itu, kita harus lebih berhati-hati lagi dalam membaca, memahami, dan menyebarkan sebuah informasi atau berita yang kita belum tahu pasti kebenarannya. Dengan berperilaku bijak di media sosial, sebagai mahasiswa, kita juga diharapkan untuk tidak terjebak dan turut membagikan berita hoaks, ujaran kebencian, bahkan bullying, sehingga mahasiswa bisa menjadi agen perubahan dalam membangun nasionalisme generasi muda. Setelah mencermati film pendek tersebut, kemudian ada tips dan triks yang bisa kita lakukan agar kita bisa terhindar dari informasi hoax. Yang pertama yaitu hindari judul-judul yang bersifat provokatif, kemudian cek kembali website yang tertera. Setelah itu cek faktanya. Kita juga bisa mengecek keaslian foto dengan cara memperbesar foto tersebut dan mengecek keaslian foto tersebut atau menggunakan aplikasi Toolbuster yang disediakan oleh Mavindo. Kita juga bisa bergabung dengan grup-grup anti hoax agar kita bisa menambah pengetahuan literasi. Setelah itu kita juga bisa mengunjungi situs yang disediakan oleh Mavindo, di mana di situ terdapat komunitas-komunitas anti hoax dan juga ilmu pengetahuan agar kita bisa menghindari berita-berita hoax.